Jurnal Refleksi Dwi Mingguan, Modul 3.2, Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya, oleh Hindun SD Negeri 3 Meteseh. Six Thinking Heads, Teknik 6 Topi, Proses, Facts, Feeling, Creativity, Benefit, and Conscience. Dalam materi ini, saya calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Kendal belajar banyak hal tentang pengetahuan aset sekolah yang bisa dijadikan modal dalam mencapai visi sekolah. Tentang pengalaman yang menambah pemahaman saya, apa saja objek yang termasuk dalam aset sekolah. Pertama, tentang sekolah sebagai sebuah ekosistem, terdiri bukan hanya berupa fisik bangunan sekolah dan sarana-prasarana yang mendukung pembelajaran, tetapi juga sebagai sebuah ekosistem. Ternyata sekolah terdiri dari faktor biotik dan faktor abiotik. Kedua faktor tersebut saling berinteraksi satu sama lain dan memiliki hubungan yang erat dalam mendorong terwujudnya visi sekolah secara maksimal jika dikelola secara bijak cerdas, terutama dalam menunjang pembelajaran yang berpihak pada murid. Kedua, tentang pendekatan dalam menghadapi setiap persoalan dalam sekolah. Ada dua pendekatan yang kami pelajari, yaitu pendekatan berbasis pada kekurangan, masalah, atau hambatan, dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Pada pendekatan berbasis kekurangan, teori yang dapat kami simpulkan adalah ketika dihadapkan pada sebuah persoalan, seseorang akan melihat sebuah persoalan dengan paradigma berpikir yang pesimis. Yang dilihat dalam masalah itu adalah kekurangan, kelemahan yang bisa berdampak kurang berhasilnya sebuah program. Akibat paradigma berpikir seperti ini, maka orang tersebut tidak akan melihat sebuah kekurangan positif, bahkan hal positif yang sebenarnya bisa menjadi peluang, malah tidak tampak karena dia hanya akan berpikir sebuah kesulitan yang ia hadapi, baik berangkat dari situasi dan kondisi maupun dari pengalaman sebelumnya. Sedangkan pendekatan berbasis kekuatan merupakan kebalikan dari pendekatan berbasis kekurangan. Guru dalam menghadapi sebuah permasalahan akan selalu berpikir positif dan optimis, sehingga setiap kekurangan yang ada bukan menjadi masalah. Ia akan melihat sisi positif. Nilai lebih yang menjadi aset atau kekuatan bisa dijadikan faktor pendukung yang mampu mensukseskan berjalannya sebuah kegiatan atau program. Dari paradigma positif tersebut, tidak akan menggantungkan kebutuhan kegiatan pada orang lain, akan tetapi lebih mencari peluang bagaimana supaya kebutuhan tersebut bisa diatasi. Dan pendekatan aset ini digunakan sebagai dasar paradigma inquiry apresiatif. Seorang guru sebagai agen of change, pemimpin perubahan, sudah selayaknya menggunakan pendekatan ini melalui inquiry apresiatif tahapan bagja untuk memulai melakukan transformasi pendidikan. Ketiga, aset-aset atau modal utama. Ada 7 aset yang dapat dijadikan. Salah satu alat membantu mengenali sumber daya yang menjadi aset sekolah, yaitu modal manusia, kepala sekolah, guru, murid, komite, masyarakat sekitar, dan tenaga kependidikan. Modal sosial, norma, aturan yang mengikat, kepercayaan, dan komunitas. Modal politik, aktivitas demokrasi, sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi kebijakan, modal agama dan budaya, kegiatan keagamaan, kebudayaan, modal fisik, ruang kelas, lab, ruang pertemuan, musola, sanitasi, alat transportasi, jalur komunikasi, transportasi, dan lain-lain. Modal lingkungan atau alam, potensi alam sekolah yang belum diolah, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah modal finansial, terdiri dari keuangan, pengetahuan bagaimana menghasilkan
sumber daya finansial. Modul ini sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan saya sebagai guru yang berperan sebagai pemimpin pembelajaran. Dengan materi ini, saya jadi tahu bahwa aset sekolah bisa dijadikan modal utama dalam mencapai sebuah visi sekolah dengan sukses. Bagaimana kita bijak dan terampil dalam mengelola aset sekolah dan memanfaatkan sebaik-baiknya secara bijak untuk mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid, untuk membantu siswa menemukan kemerdekaan belajarnya, menanamkan karakter mulia dan budi pekerti luhur pada diri murid. Hal lain yang tak kalah menarik, bahwa aset ternyata tak hanya yang bagian dari sekolah yang terwujud, tetapi juga yang tak berwujud. Aset tak hanya yang ada dalam lingkungan sekolah atau terintegrasi dengan sekolah, tetapi lingkungan alam, masyarakat, agama, dan budaya, politik, juga termasuk dalam 7 aset sebagai kerangka pemikiran dari Green dan Hines. Dalam setiap perubahan, pasti ada kendala dan hambatan. Hambatan dan kendala yang kami hadapi dalam memanfaatkan sumber daya sekolah, diantaranya kurangnya kesadaran warga sekolah untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada. Berangkat dari identifikasi dan klasifikasi aset sekolah, hambatan-hambatan yang kami hadapi, dan manfaat besar yang bisa kami dapatkan dari aset-aset tersebut, kita harus memaksimalkan pemanfaatan penggunaan aset melalui perintah atasan, bimbingan, dan kesadaran diri. Agar aset-aset tersebut bisa berguna, bisa digunakan dalam mendukung keberhasilan proses pembelajaran yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Pada akhirnya, satu hal yang dapat saya simpulkan, sekolah sebagai ekosistem tentu memiliki aset-aset yang bisa menjadi kekuatan tersendiri bagi sekolah. Dan aset dapat menjadi modal utama serta kekuatan sekolah jika kita sebagai guru mampu memaksimalkan pengolahannya. Demikian refleksi modul 3.2. Terima kasih.